mahasiswa tahun 2 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada hari ini saya akan melakukan physical examination for adult cardiac patients. Pertama, saya akan memberitahu kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan seterusnya membantu pasien ke tempat meja pemeriksaan, dan setelah itu saya akan membasuh tangan menggunakan sabun dan dikeringkan. Dan sepanjang proses ini saya akan berada di bahagian kanan pasien. Saya akan melakukan jugular venous pressure examination, di mana untuk memeriksa JVP, pasien perlu berada dalam keadaan yang nyaman dan posisi tempat tidur dalam keadaan 30 derajat. Kemudian kepala pasien perlu berada dalam keadaan berlawanan dengan pemeriksa. Baiklah Pak, sila ke arah kepala Pak dipusingkan ke arah sana ya. Terima kasih Pak. Kemudian saya akan mengidentifikasi pulsasi dari vena jugularis internal. Namun apabila tidak dijumpai, vena jugularis external dapat digunakan. Setelah itu, saya akan menggunakan dua penggaris, di mana kepalanya ke arah sana Pak. Saya akan menggunakan penggaris untuk mendeteksi jugular venous pressure pasien. Penggaris segitiga diletakkan di sternal angle, dan kemudian penggaris yang panjang ke arah vena yang telah dideteksi sebentar tadi. Jugular venous pressure akan direkod dengan menambahkan jarak yang didapati dengan 5. Ini kerana jarak atrium dengan sternal angle ialah 5 cm. Okey, baiklah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan cardiac pulse, di mana pasien akan tetap berada dalam keadaan berbaring 30 sehingga 45 derajat. Saya akan assess amplitudo dan kontur dari cardiac pulse tersebut, dimulakan dengan menginspeksi leher untuk mengidentifikasi cardiac pulse tersebut. Kemudian, saya akan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah untuk mendeteksi cardiac pulse tersebut. Dan saya juga perlu meningkatkan tekanan ke arah posterior supaya dapat mendeteksi kontur dan pulsasi secara maksimal. Seterusnya, saya akan melakukan proses yang sama, di mana saya akan palpasi cardiac pulse tersebut dan juga untuk mendeteksi apakah ada trill ataupun getaran halus. Seterusnya, saya akan menggunakan stetoskop pada bahagian diaphragm untuk mendeteksi jika terdapat perut di arteri cardiac tersebut. Dan saya akan meminta pasien untuk menahan nafas. Pak, tahan nafas ya Pak. Tahan nafas. Okey, baiklah, seterusnya saya akan melanjutkan dengan proses pemeriksaan brachial artery pulse, di mana tangan pasien berada dalam keadaan yang rileks dan dalam keadaan supinasi, dan saya akan fleksikan siku pasien supaya mendapat relaksasi yang optimal, dan tangan kiri saya diletakkan di bawah siku pasien. Kemudian saya akan menggunakan dua jari untuk mendeteksi brachial pulse tersebut di bahagian medial. Baiklah, sekarang saya akan meminta pasien berada dalam keadaan posisi yang seperti tadi, di mana 30 derajat, dan kemudian saya akan menginspeksi point of maximum impulse, di mana kebiasaannya akan ditemui di intercostal space keempat atau kelima. Setelah inspeksi, saya akan teruskan dengan proses palpasi, di mana saya akan mempalpasi point of maximum impulse di bahagian left ventricle.
Untuk bahagian left ventricle, saya akan menggunakan bantalan jari saya untuk mendeteksi point of maximum impulse di bahagian left ventricle. Kemudian menekan dengan telapak kanan untuk mendeteksi jika terdapat thrill ataupun jika tidak dapat ditemukan, saya akan meminta pasien untuk berbaring ke arah lateral decubitus kiri. Dapat saya akan palpasi. Nampak diminta ke arah kiri. Setelah left ventricle, saya akan mendeteksi point of maximum impulse di right ventricle, di mana saya akan meletakkan 3 jari di third, fourth dan fifth intercostal space. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menahan nafas untuk mendeteksi secara maksimal. Pak, tahan nafasnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan proses percussion di mana untuk mendeteksi jika terdapat pembesaran daripada jantung pasien. Untuk batas kiri dimulai dari lateral hingga ke medial. Untuk batas kanan dimulai dari linea sternalis kanan. Untuk batas atas di second intercostal space. Okey, baiklah, seterusnya kita akan melanjutkan dengan proses pemeriksaan heart sounds, iaitu menggunakan stetoskop di bahagian diaphragm. Heart sounds dapat dideteksi di 4 area, iaitu untuk pulmonary valve di intercostal space, second intercostal space di bahagian kanan, aortic valve di second intercostal space di bahagian kiri, kemudian untuk tricuspid valve di bahagian sternum, iaitu antara corpus sternum dan juga Ziegfeld process, dan juga untuk mitral valve di intercostal space yang kelima di mid-clavicular line. Secara umumnya, heart sounds terbahagi kepada 4, iaitu S1, S2, S3 dan S4. S1 dan S2 merupakan normal heart sounds dan high frequency sound, manakala S3 dan S4 merupakan low frequency sound. S3 dapat didengar setelah bunyi S2, manakala S4 dapat didengar sebelum S1. Bagi cardiac murmur pula merupakan audible vibration yang disebabkan oleh aliran darah yang sangat laju. Cardiac murmur dapat diidentifikasi berdasarkan pertama, timing, iaitu ketika systolic, diastolic atau continuum murmur. Yang kedua, shape atau bentuk atau juga disebutkan konfigurasi dapat ditentukan berdasarkan intensitas murmur dari waktu ke waktu. Ketiga, location of maximal intensity dan hubungannya dengan linear sternalis, apex, mid-sternal, mid-clavicularis dan axillary. Yang keempat ialah radiation from the point of maximum impulse. Yang kelima, intensiti yang mendeskripsikan murmur sistolik berdasarkan 6 grading. Dari yang pertama, bunyi yang sangat samar, sehingga yang keenam, bunyi yang sangat terdengar dengan thrill. Yang keenam, pitch atau frekuensi atau nada dapat dideskripsikan sebagai tinggi, medium atau rendah. Yang ketujuh, kualiti dapat dideskripsikan sebagai kasar, bertiup dan musikal. Yang ke-8 ialah beberapa karakteristik lainnya. Seterusnya, kita akan melanjutkan dengan proses untuk mendeteksi jika terdapat edema di bahagian lower ekstremitas pasien. Saya akan menggunakan 2 jari dan menekan di tulang kering pasien selama 2 hingga 3 detik. Jika terdapat titik edema, akan terdapat kesan di bahagian tempat yang ditekan tadi.